Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rani Anwar SPD MM, saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi di presentasi ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ukiran corak Jepara. Perkenalkan, nama saya Niluhantini. Saya sebagai manajer informasi corak Jepara. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan corak ukir Jepara. Gagasan kreatif bisnis. Jepara sebagai kota ukir membuat budaya ukir ini menarik hingga sampai ke mancanegara. Namun daripada itu, kayu ataupun ukir kerap kali diidentikan akan barang-barang rumah atau disebut perabot. Karena itulah dibuat inovasi lain mengenai ukiran. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi membuat banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Inovasi yang saya maksud mengenai usaha saya adalah casing dan tas. Yang menjadikan perbedaan adalah desain dan kualitas produk yang dihasilkan. Produk berupa casing handphone dan tas ini memiliki ciri khas budaya corak ukir Jepara. Contoh corak ukir Jepara. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Produk yang akan dihasilkan, casing handphone dan tas. Gambaran pasar, selain face to face dengan konsumen, juga melayani melalui media sosial. Selain itu, dengan mengadakan belajar mengukir, lalu dengan diberikannya diskon. Target pasar yang dituju per individu, usia produktif 14 sampai 50 tahun. Kalangan sosial menengah ke atas, adanya kemampuan daya beli. Berikutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, pengembangan usaha dagang. Kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Ketiga, yaitu kegiatan promosi. Dan keempat, strategi penetapan harga. Berikutnya yaitu analisis produksi. Pertama, pemilihan kayu yang sesuai, lalu membantu kayu menjadi yang diinginkan dan hasilnya menjadi produksi. Selanjutnya, proses produksi yang telah digambar, pemilihan dan pengukuran kayu. Berikutnya yaitu perantaraan kayu atau disebut dengan diserut. Yang berikutnya yaitu pengeboran atau pemberian lubang pada kayu. Yang ketiga yaitu pengukiran pada kayu, ukiran yang ingin ditentukan. Yang ketiga hasilnya yaitu finishing. Berikutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Yang pertama, strategi pemasaran. Mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yang kedua yaitu strategi produksi. Adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, strategi organisasi dan sumber daya manusia. Pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan dan mengalokasi sumber daya manusia yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Yang keempat, strategi keuangan. Membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala dan membuat pembekuan dengan rapi. Berikutnya yaitu analisis keuangan. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku yang dipakai yaitu seperti jenis kayu, kayu jati,
kayu mahoni, kayu eboni, kayu cendana, kayu baksa, dan yang terakhir kayu pinus. Bahan yang pendukung, barang seperti yang dipakai, mesin, pendukungnya itu seperti paku, palu, serutan, dan lain-lain. Selanjutnya penyewaan gedung, dan yang terakhir gaji. Selanjutnya yaitu analisis dampak dan resiko usaha. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat. 1. Dampak pemasaran. 2. Dampak produksi dan teknologi. Ketiganya, dampak organisasi dan sumber daya manusia. Kedua, dampak terhadap lingkungan. Pertama, dampak produksi dan teknologi. Kedua, dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Yang ketiga yaitu analisis resiko usaha. Adanya penipuan, kurang kepercayaan dari konsumen, proses produksi yang rumit, kayu memiliki kekurangan, adanya kecacatan pada kayu. Yang terakhir yaitu antisipasi resiko usaha. Pertama yaitu seperti penerapan strategi pemasaran yang berkala. Kedua, pemilihan kayu yang berkualitas. Ketiga, strategi produksi yang tepat. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan bisnis. Kekuatannya, pertama, kualitas produk yang tinggi, keunggulan desain produk yang berbeda, memiliki pelayanan tetap, memiliki tenaga kerja ahli. Kedua yaitu kelemahannya, keterbatasan promosi, memerlukan jumlah modal yang besar, jalur akses dalam pengambilan bahan baku yang kurang memadai. Yang terakhir, kurangnya efisiensi waktu. Peluang, loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, mengikutsertakan masyarakat dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu ancaman, lingkungan pesaing yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, kelangkaan bahan baku, strategi bisnis yang mudah ditiru. Selanjutnya yaitu ini seperti produk yang dihasilkan dari perusahaan Corak Ukir Jepara, seperti tas, handphone, ukir-ukiran lukisan, dan lain-lain lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudara. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.